Selamat malam bersama Mbah Arif, Mbahnya Cinta. Kali ini Mbah datang khusus ke Bandung untuk bahas-bahas tentang musik dan cinta. Tapi kali ini tentang musik. Bagaimana cara musisi menghadapi pandemi? Ya, karena banyak dari kawan-kawan Mbah yang di Jakarta, musisi-musisi di Jakarta, di Boyolali, di Jogja itu, wah semua pada ngeluh dari sound system. Wah, udah berapa bulan nggak ada job, yang pemain keyboard sepi job dan lain-lainnya. Kali ini kita akan belajar dengan sahabat Mbah namanya Bro Ray. Dia adalah founder pendiri dari Bandung Music Community dan Raymed Community. Dan ada bisnis-bisnis yang lain termasuk di sini. Ini studio musik, studio recording, studio foto, kafe, terus ada homeschooling, waduh, terus ada travel, reparasi motor, terus toko musik, toko kamera dan lain-lain. Itulah yang membuat Mbah pengen berbagi, kita mendengarkan cerita-cerita jurus-jurus dari Bro Ray untuk bagaimana musisi menghadapi pandemi. Oke, pertanyaan pertama, apa pengaruh terbesar dari adanya COVID ini buat musisi di Bandung, terutama yang Bro Ray alami? Ya, pengaruh pertama yang pasti adalah keuangan ya, keuangan. Setelah nggak ada uang pasti kesenangan ya, nggak mungkin kesenangan dulu baru keuangan. Terus pengaruh ketiga ya, pertama udah keuangannya habis, terus nggak punya kesenangan. Yang terakhir kebanyakan kebanyakan di rumah. Jadinya akhirnya kebingungan ya kan. Jadi yang pertama udah nggak punya uang, senang udah nggak senang, udah nggak bahagia, terus akhirnya bingung mau ngapain, stres. Oke, jadi mungkin yang paling ngaruh gitu sih, 3 hal itu. Jadi berapa lama masa transisi dari bulan istilahnya pencarian itu, dari bulan 1 pandemi, bulan 2, bulan 3 sampai istilahnya berdiam dirinya tadi, yang ketiga tadi kan berdiam diri. Yang pertama pasti keuangan itu untuk orang yang mapan. Tapi kalau saya pribadi mungkin dalam 1 bulan 2 bulan pertama masih aman ya. Mungkin ada musisi yang ketika hilang job langsung hilang ya, karena mungkin nggak menyiapkan keuangan dengan baik, itu tidak memanage keuangan dengan baik. Kalau saya ada sekitar di bulan kedua mulai kerasa itu keuangan mulai habis. Tapi waktu dulu masih ada uang, senang. Wah, masih senang ya. Wih, banyak libur nih, banyak waktu bareng-bareng jadinya kan. Wah, senang. Lama-lama bahan makanan habis, semua habis. Uang nggak ada, mulai kesenangan berkurang. Mulai ada, nggak cekcok, cuman mulai kita jadi kayak kurang bahagia. Biasanya kita bisa, kita mau kemana, mau makan aja sulit ya. Mau makan aja sulit, karena semua dibatasin. Dan uang juga nggak ada. Terus akhirnya setelah masuk bulan kedua selesai, masuk bulan ketiga, itu tadi kesenangannya mulai berkurang. Akhirnya di bulan keempat kebingungan, hidup udah nggak punya uang, nggak senang, terus bingung. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya kemantapan dalam berkreativitas. Karena jurusnya harus memantapkan hati. Itu jurus yang pertama dapat dari Bro Ray, yaitu memantapkan hati. Memantapkan hati. Oke, jadi 1 bulan 2 bulan aman, bulan ketiga sudah mulai memikirkan apa yang harus dikerjakan. Kalau gitu kita boleh ide-ide pertama mulai setelah 3 bulan vakum. Nah, terus apa langkah kecil pertama sehingga sampai bertahan? Ini bulan keberapa ya? Bulan 6 apa ke 7 ini ya? Jadi
Langsung aja, jadi nggak usah nunggu bulan ketiga. Jadi ketika dapat pandemi, langsung yang pertama saya lakukan adalah yang pasti harus apa? Berdoa dulu. Saya langsung di situ berdoa. Maksudnya saya langsung maksudnya mungkin berdoa itu mungkin nggak akan langsung ada jawaban ya, tapi minimal kita menenangkan hati. Kalau kita berdoa itu kita hati lebih tenang dan lebih bisa berpikir dengan baik. Nah setelah itu, nah tadi kan yang pertama apa? Keuangan belum beres, tapi minimal kita punya apa? Ketenangan. Dari kita berdoa kita jadi dapat apa? Tenang. Jurusnya yang tadi berdoa atau tambahan. Harus nanti tenang. Jadi kita setelah tenang. Jurus pertama berdoa. Jadi apapun agamanya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tetap pertama andalkan doa. Betul. Setelah itu udah hati menjadi tenang, mulai berpikir. Ini kelihatan mulai berpikir, saya mulai tanya-tanya teman, apakah ini virus bakal lama atau sebentar. Kita mulai memprediksi. Dan selalu prediksilah yang terburuk. Kalau saya tidak pernah memprediksi, walaupun kita positive thinking, ini 1 bulan juga selesai. Boleh positif, tapi jangan di hal seperti ini ya. Kali ini namanya menggampangkan masalah. Tapi kalau positif itu di hal misalnya kalau kita melihat sesuatu, misalnya melihat teman kita pun melakukan sesuatu yang jelek, kita harus positive thinking. Ya. Tapi kalau hal tersebut kita harus apa? Berjaga-jaga, ya. Waspada. Jadi kita mulai berpikir langsung terburu, kalau ini sampai panjang bagaimana? Ini berbahaya. Jadi langsung putar otak, uang yang kita punya sekian, nggak banyak yang saya punya waktu itu, mungkin sekitar hanya beberapa juta itu, langsung kita putar untuk kerjaan sesuatu yang lain. Karena kalau ini didiemin, kita pakai terus tanpa ada pemasukan, akan habis. Langsung kita putar. Ya, hal pertama yang saya lihat waktu itu adalah apa? Saya lihat di jalan di bulan pertama, kenapa banyak motor tua keluar rumah. Kok aneh ya? Kok motor tua? Ya, ternyata gara-gara pandemi jalan sepi, polisi lebih banyak jaga, tapi nggak fokusnya untuk memeriksa, tapi lebih fokusnya untuk menjaga keamanan. Sehingga motor-motor pada jalan dan akhirnya punya pikir, ini motor-motor orang nggak ada kerjaan pasti manasin motor nih, langsung bikin bengkel restorasi. Gitu. Jadi idenya muncul habis dari berdoa, dapat ketenangan, terus muncul ide bisnis, istilahnya bisnis tambahan ya. Betul. Kalau di musik Mbah katakan itu namanya improvisasi kehidupan. Betul. Jadi musisi itu perlu tahu namanya improvisasi. Jadi kondisi katakan pandemi lama, kita sudah mulai harus cepat melakukan sesuatu, dan tadi peka ya, harus lihat situasi, lihat di jalan, di lapangan apa. Nah, itu peluang sudah harus mulai muncul. Ya. Jadi bisnis pertama dimulai dari restorasi. Ya, bisnis pertama restorasi. Kenapa waktu itu restorasi? Karena saya suka seni. Dan karya seni itu salah satunya adalah motor. Ya, jadi motor yang sudah mungkin jelek, ya, cat dibagusin lagi, ya, dimodifikasi tapi kembali ke natural. Saya lebih suka standar, jadi dibikin lagi menjadi bagus, tapi tidak terlepas dari musik. Kenapa? Karena musik itu menjadi bagian. Kalau orang bilang sekarang ini adalah bagian restorasi adalah merupakan hobi saya dan juga merupakan bagian dari kehidupan, tapi musik itu merupakan hidup saya. Jadi saya mengenal orang-orang yang bermotor ini juga melalui musik. Mereka ada interest karena mereka ketika melihat saya, halo Kang, main musik ya Kang ya, gini-gini, karena seni itu nggak akan pernah terlepas, mau seninya apapun itu akan sama. Gitu. Kawan-kawanku musisi se-Nusantara, ayo mulai munculkan ide-ide kreatif, jangan mengeluh, nggak usah terus berkecimpung dengan kesedihan, tapi harus sudah mulai langsung tancap gas, harus kreatif, mulai dengan modal yang sedikit bisa mulai ya. Setelah bisnis restorasi motor, jadi ada bisnis lain untuk menopang bisnis lainnya ketika udah mulai jalan. Tapi yang paling penting ya, mungkin tadi saya kelewat, yang penting itu satu, sebetulnya adalah setelah berdoa adalah kita harus memiliki relasi yang baik dengan orang. Karena percuma kalau kita menghadapi pandemi ini sendirian.
itu nggak akan berhasil. Menurut saya akan stres ya orang. Tapi harus memiliki teman-teman, memiliki kalau kita punya siapapun, walaupun orang itu pernah jahat sama kita atau orang itu malah jahat sama kita tetap harus baik sama mereka. Itu yang paling sulit. Jadi relasi itu akhirnya membuka bisnis berikutnya. Karena ketika dari bengkel, restorasi, dari awal dari musik, akhirnya saya suka kumpulin orang-orang komunitas sambil main musik. Terus tujuan utamanya main musik, tapi kita kumpulin orang-orang ternyata ada dari capoeira, dari anak motor, dari anak apa. Nah jadi kenal, masuklah ketika pandemi. Awalnya mereka mulai, kan saya lagi perlu duit jual motor, iya dari jual motor terus kita naik motor karena banyak teman orang lihat motornya keren, ya udah mau sok sini dibikinin. Nah lanjut lagi, nanti mereka udah bagus, akhirnya lanjut lagi ke yang lain. Ternyata orang yang naik motor itu biasanya bukan hanya bikers, nggak ada. Saya nggak setuju yang namanya bikers hidup di jalan, nggak ada. Pasti mereka bisa jadi bikers karena mereka punya penghasilan, makanya uang itu dipakai buat seneng-seneng kopi di jalan. Nah jadi mereka punya bidang macam-macam. Si pemilik motor ataupun pemilik mobil ini memiliki bidang banyak. Nah salah satunya saya akhirnya bisa mendapatkan bisnis tambahan ya. Bisnis tambahan yang dibikin adalah waktu itu saya mulai reparasi. Karena si pemilik naik motor ini ternyata dia bukan hanya reparasi motor nih. Ada yang minta ke saya reparasi handphone, reparasi apalagi alat musik ya, reparasi. Terus ada yang minta reparasi rumah, bayangin. Ada yang kamar mandinya bocor katanya. Mumpung lagi pandemik, mereka di rumah aja yang tadinya sibuk berkeluar-keluar nggak bisa dibenerin, jadi benerin rumah. Iya. Kenalnya dari motor, dari bikers. Satu aspal. Oke gitu. Satu pelajaran lagi dari Bro Ray, yaitu harus menjalin relasi sebanyak-banyaknya dengan orang. Jadi dan kualitatif. Nah, kualitas dan kuantitas. Kualitasnya bagus, kuantitasnya juga bagus ya. Jadi kadang ini pelajaran juga buat kawan-kawan banyak dari musisi-musisi. Ini kalau Mbah amati, kalau sudah mulai hebat sedikit bro, ya, wah dia nganggap rendah orang yang skillnya di bawahnya. Nah ini bisa merusak hubungan dengan orang lain. Jadi gimana menurut Bro Ray ini? Ya, jadi kalau saya menanggapi memang orang seperti ini ada, dan memang orang seperti ini juga yang musisi seperti ini kalau ada di antara yang nonton ya, pertama adalah mulai berubah cara pola pikirnya, sudut pandangnya, dan juga mulai bertobat ya. Tapi kalaupun masih ada, saya akan memaklumi karena di dunia musik itu kesenangan dan kesombongan itu dekat. Sangat kesenangan dan kesombongan itu dekat. Karena kita awalnya senang main musik, karena senang kita maju. Ketika maju kita jadi sombong. Karena musik itu present. Kita kadang-kadang nggak lihat ke depan. Kadang-kadang lebih banyak ketika kita sampai saat ini paling gampang. Kalau kita main musik di C, mau ke F, ada G minor. Wah pertama kita dapat G minor, kita merasa jadi orang paling jago yang ada di dunia ya. Tapi setelah kita lama pakai, akhirnya apa? Bosan. Ngerasa bodoh lagi. Nah, fase itu hanya ada dua yang saya menyikapi, ada dua. Yang pertama adalah ketika dia menjadi sombong, dia akan terus di dalam kesombongannya, walaupun akhirnya dia sadar ternyata saya nggak pintar ya. Ternyata setelah dia menemukan orang-orang yang lebih hebat, ternyata saya tuh masih banyak harus belajar. Tapi dia mengeraskan hati karena sombong. Itu yang orang pertama. Tipikal ini yang jangan sampai teman-teman di rumah jadi orang seperti ini. Tipikal yang kedua, dia merasa jago, wajar. Namanya percaya diri. Ketika nanti ketemu lawan lain, ternyata dia lebih bagus. Ternyata saya begitu kurang, harus mulai lagi. Saya harus belajar lagi. Nah, itu yang namanya dinamis. Dinamis itu berarti nggak kalau statis gini. Saya mau kurang mainnya. Itu juga jelek. Udah mulai jago, saya mau kurang. Udah kurang, saya mau kurang. Kan itu juga jelek. Jadi kurang percaya diri. Iya. Kalau memiliki yang baru, tunjukin orang. Percaya diri aja. Tapi dia lihat loh. Itu jago. Ternyata masih jelek. Belajar lagi. Harus memacu untuk berubah lagi. Belajar. Jadi saya menyingkapi untuk masalah yang tadi, untuk teman-teman boleh percaya diri, boleh senang-senang, dan percaya diri harus ya. Jadi ketika dapat ilmu sesuatu, tunjukin kepada seluruh dunia. Tapi satu, ketika melihat sesuatu yang lebih besar atau menemui tembok besar buntu, harus apa? Jangan berkeras hati. Jangan ini tembok dibesar. Jangan terus ditekan, tapi harus ngapain? Sudut pandangnya dirubah. Mungkin ke sana. Dinamis.
Jadi Oke. bagus. Jadi orang kan nggak suka sama orang yang apa? Bukan yang jago, tapi yang keras kepala. Bayangin kita punya teman ini nggak suka sama kita, gara-gara apa? Nggak suka sama kita gara-gara kita sombong. Tapi ketika kita berubah, teman kita juga pasti terima kita kembali. Itu aja sih. Itu soalnya dari kesombongan itu kita nanti orang yang mungkin skillnya, padahal orang yang skillnya di bawah kita tadi bro cerita Ya. dia mungkin skillnya di bawah kita, tapi dia mungkin punya bisnis Betul. sampingan yang lebih hebat dari kita. Iya. Nah, di saat pandemi ini orang-orang seperti itu mungkin malah Mensupport bisa membantu kita. Makanya harus tadi ya tetap menghargai orang walaupun skillnya di bawahnya, finansial di bawahnya, kita harus menghargai semua orang ya untuk betul. membuat relasi kita lebih Banyak. lagi. Betul. Oke, itu dua jurus sudah Ini paparkan. dipaparkan secara gamblang dan jelas. Sekarang kita ke jurus andalannya menghadapi pandemi ini. Sampai bertahan ini kita berada di studio ya. Ini studio ini di mana alamatnya? Di Braga, Jalan Braga nomor 93. Jalan Braga, kawan-kawan pasti sudah tahu jalan ini jalan istimewa di Bandung ya. Jalan Braga nomor 93. Di sini ada bisa Studio musik, studio recording, terus kita punya studio foto, ada terus studio ada foto. kafe, ada homeschooling. Iya. Nah, terus juga kita ada Remed Tour Travel, tapi sementara tutup. Ya, nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk kontak personnya. Jadi kawan-kawan yang di Bandung dan sekitarnya bisa belajar bersama-sama di tempat ini. Ya. Jangan lupa jurus terakhir, pesan terakhir buat kawan-kawan musisi, gimana musisi menghadapi pandemi. Ya, yang tadi pertama jurusnya berdoa, menenangkan hati. yang kedua sampai lupa nih. Mengeluarkan ide. Ya, mengeluarkan ide. Terus yang jurus terakhir dalam menghadapi pandemi ya. Jurus terakhir itu yang paling penting adalah cuma satu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena mau apapun yang sedang dilakukan teman-teman saat ini, kalau teman-teman melihat, teman-teman yakin dan percaya, jalani terus. Yang pasti satu, yang pasti tujuannya harus baik, visi misinya harus tepat. Jadi misinya melakukan sesuatu dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang buruk. Jadi jurus terakhir menurut saya jangan menyerah. Karena banyak orang yang gagal itu bukan karena dia tidak mencoba, dia sudah mencoba, tapi dia tidak bertahan di dalam mencoba. Itu yang sulit. Kayak sekarang, kayak kemarin ini cerita sedikit ya, pengen punya mobil, pengen punya apa, pengen punya rumah, pengen punya apa, itu tetap jadi impian. Dulu 5 tahun lalu saya berharap, pokoknya saya buka komunitas 5 tahun saya akan punya cabang di mana-mana. Dan ternyata sekarang mulai ada beberapa cabang. Mulai ada di Kopo, mulai ada di Braga, mulai ada di Jalan Gatot Subroto, dan juga di Jalan Dr. Hatta Ciamplas. Jadi mulai banyak dan betul-betul memang semua kejadian di tahun ke-6. Jadi yang penting jangan. Coba kalau saya 2 tahun berhenti, rugi kan? Karena selama 2 tahun apa? Ngeluarin duit terus. Tapi karena nggak menyerah, Tuhan balikin semuanya. Seperti itu sih. Jurus terakhir, jangan menyerah. Oke, terima kasih Bro Re buat waktunya, buat kebersamaannya, sudah berbagi kepada kita gimana cara musisi menghadapi pandemi. Oke, salam cinta dari Mbah Arif, Mbahnya Cinta. Yuk.